Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari saya ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam ibadah bersama Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu masih bersama saya hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan buat setiap Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau satukan hati, kita mau berdoa sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau terlebih baik buat setiap kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan Bapak Ibu, dan Dia selalu bersama dengan kita apapun keadaan kita. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh setia buat setiap kami. Kasih-Mu itu sungguh mulia, sungguh indah. Kau sungguh berarti buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau sungguh setia Tuhan untuk setiap hidup kami. Katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh kasih setiamu itu Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari hidup kami Tuhan. Engkau sungguh setia buat setiap kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
bersyukur. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kasih-Mu itu selalu indah buat setiap kami. Bahkan terlalu indah buat setiap kami. Kasih-Mu selalu menghiasi setiap hidup kami, Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Benar, Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Ya, Bapa. Yes. Engkau sungguh indah. Ya. Engkau sungguh mulia buat setiap kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mau senantiasa, Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya, Yesus. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami hanya bagi Engkau, Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap hidup kami ini Tuhan selalu memuliakan nama-Mu, selalu memuji Engkau dengan segenap hati kami. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima kasih-Mu, kami mau terima sukacita-Mu, kami mau terima damai-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami. Sebab Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang termulia untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang mulia. Yes, amin. Katakan mungkin di sebelah kanan kalau ada teman yang bersama-sama beribadah hari ini, katakan Allah kita sungguh besar dan Dia akan melakukan perbuatan ajaib dalam Amin. hidupmu. Amin. Haleluya. 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 Kami mau segenap hati memuji Engkau Yesus. Kami mau segenap hati menyembah Engkau. Kami mau segenap hati bernyanyi bagi Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami bersama-sama mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar buat setiap kami. Bersama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan yang baru ketika kita memuji Tuhan. Amin. Saya minggu-minggu ini merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saya merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu menyertai hidup saya. Kalau saya bisa ada bersama Bapak Ibu hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya merasakan benar-benar bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup saya. Dan satu hal yang saya mau katakan bahwa saya mau tetap setia sama Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu sudah setia sama saya. Saya juga mau bahwa setiap Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Dan Bapak Ibu juga berkomitmen bahwa Bapak Ibu mau setia sama Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita mau tetap katakan bahwa aku mau tetap setia sama Engkau Yesus. Amin. Kita mau menyanyikan lagu ini, kita mau memuji Dia. Kita mau pegang semua janji-janjinya buat setiap hidup kita. Dan kita mau percaya bahwa sungguh-sungguh besar setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau rasakan Engkau Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Oh haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku
mau percaya buat setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau percaya hanya padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Hanya Kau Yesus, kami sembah Kau, kami puji-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami percaya akan kasih setia-Mu
yang takkan pernah habis dan berakhir buat setiap kami. Kasih setiamu besar, kasih setiamu indah, kasih setiamu mulia. Hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Ya Yesus. Ya Yesus. Kau sangat kami cinta Tuhan. Kau sangat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap hati kami. Kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Menyembuhkan setiap apapun dalam hidup kami. Kasih-Mu itu Tuhan sungguh terlalu indah dan sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami. Dan kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik buat setiap kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan timbul di dalam hati, itu sudah Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Yes, Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu itu sungguh terlalu indah buat setiap kami. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Kami mau terus melangkah bersama Engkau, Yesus. Karena kami percaya Engkau yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi rema buat setiap kami, menjadi pedoman buat setiap kami Tuhan ketika kami mengambil keputusan, ketika kami harus melangkah, ketika kami harus berjalan, ketika kami harus melakukan apapun dalam hidup kami. Kami memakai firman-Mu itu Tuhan sebagai kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya katakan, amin.
Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema esensi kehidupan. Esensi itu artinya intisari, paling perlu, harus ada. Jadi esensi kehidupan adalah intisari dari kehidupan. Hal yang paling perlu di dalam kehidupan. Hal yang harus ada di dalam kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud memiliki pengalaman hidup yang sangat kaya, penuh dengan dinamika, suka dan duka silih berganti. Daud pernah mengalami kemenangan yang besar ketika berhadapan dengan Goliat. Tetapi Daud juga pernah mengalami kekalahan yang sangat besar ketika berhadapan dengan Batsheba. Daud pernah mengalami suasana kehidupan yang tentram dan tenang ketika bersama-sama dengan kambing dombanya di padang rumput. Tetapi Daud juga pernah mengalami suasana kehidupan yang menegangkan, menakutkan ketika ia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri hendak dibunuh. Daud pernah mengalami masa-masa kelimpahan ketika ia tinggal di istana. Tetapi Daud juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa kekurangan dan kelaparan ketika ia hidup di dalam pelarian. Daud juga pernah mengalami suasana kehidupan keluarga yang tenang ketika ia tinggal bersama dengan keluarga asalnya. Tetapi Daud juga pernah mengalami suasana keluarga yang penuh intrik, penuh ketegangan, penuh kebencian, bahkan pemberontakan ketika ia tinggal dengan keluarga barunya yang sudah dibentuk. Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Daud yang punya pengalaman hidup yang sangat kaya, yaitu dia menyimpulkan satu yang perlu di dalam hidup ini, satu yang harus ada di dalam hidup ini. Itulah esensi kehidupan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalau di dalam konteks kekinian, diam di rumah Tuhan itu bukan berarti dia tinggal di bait Allah, dia tinggal di dalam gereja, tetapi Daud rindu dia mengalami sebuah relasi dengan Tuhan seumur hidupnya. Dia mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan seumur hidupnya. Itulah esensi kehidupan menurut Daud. Dan kita perlu belajar bahwa itulah hal yang paling perlu di dalam hidup ini. Itulah hal yang harus ada di dalam hidup ini, yaitu berelasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tahukah Bapak, Ibu mengapa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia? Binatang, tumbuh-tumbuhan tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dengan maksud agar Allah bisa berelasi dengan manusia, agar Allah bisa bersekutu dengan manusia.
bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, memberontak kepada Allah, itu membawa konsekuensi relasinya rusak dengan Allah. Allah dengan konsisten tetap rindu, tetap berkeinginan untuk bisa berelasi dengan manusia. Jalan satu-satunya adalah Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu, Allah ingin kembali menjalin relasi dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya ketika relasi itu terjalin antara Allah dengan manusia, itulah yang menjadi esensi kehidupan manusia. Hal yang paling perlu, hal yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Saya akan memberikan contoh esensi, yaitu dari suatu pesta pernikahan. Apa yang menjadi esensi dari pesta pernikahan? Bukanlah gedung dengan dekorasinya yang indah. Bukanlah entertainment atau pertunjukan musik, tarian, dan sebagainya. Bukan pula menu masakan yang disajikan oleh mempelai berdua. Tetapi esensi dari sebuah pesta pernikahan adalah hadirnya mempelai berdua. Esensi dari sebuah pesta pernikahan adalah ketika para undangan bisa melihat, bisa mengucapkan ucapan selamat menikah kepada mempelai berdua. Itulah esensi dari sebuah pesta pernikahan. Begitu juga dengan esensi kehidupan manusia adalah ketika manusia bisa berelasi dengan Allah yang Maha Kuasa. Itulah hal yang paling perlu. Itulah intisari dari kehidupan. Itulah hal yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Untuk apa kita berelasi dengan Tuhan? Daud mengatakan bahwa untuk merasakan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa berelasi dengan Tuhan, hal yang pertama yang akan kita rasakan, hal yang pertama yang akan kita nikmati adalah kebaikan Tuhan. Dan yang pertama yang akan kita rasakan adalah kebaikan Tuhan yang terbesar. Apa kebaikan Tuhan yang terbesar? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebaikan yang terbesar bagi umat manusia, bagi saudara dan saya, yaitu ketika Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia turun ke dunia menjadi sama dengan kita, menjumpai kita, berelasi dengan kita, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, dan memberikan semua itu untuk menebus kita, untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan. Itulah kebaikan yang terbesar, kebaikan yang tiada taranya. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyadari terus setiap hari, bahkan setiap saat, kita perlu merasakan kebaikan yang terbesar dari Allah. Saudara bisa membayangkan ketika seorang raja yang mulia, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan segala kemampuan, yang punya segala sesuatu di dalam dunia ini, dia datang menjumpai rakyat jelata untuk bisa bercakap-cakap,
untuk bisa menyatakan cintanya kepada rakyatnya. Bukankah hal itu sungguh luar biasa? Bukankah itu sungguh kasih yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh rakyatnya? Begitu juga dengan kita. Ketika kita bisa berelasi dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, itu sesuatu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita nikmati, kita rasakan relasi yang luar biasa itu. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 dari versi bahasa Indonesia masa kini, Daud mengatakan demikian, "Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Daud punya pengalaman suka dan duka dalam hidup ini secara dinamis. Bahkan dia pernah dan banyak mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Tetapi Daud mengajak kita semua orang yang percaya bersama-sama merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bisa berelasi, bersekutu dengan Tuhan secara benar, secara rutin setiap hari, maka kita akan merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Meskipun kita mengalami persoalan, kesulitan, penderitaan dalam hidup ini, tetapi semua itu tidak bisa menghalangi bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Justru lewat masalah, justru lewat kesulitan, justru lewat penderitaan, kita boleh semakin merasakan bahwa Tuhan itu baik. Hal selanjutnya, ketika kita bisa berelasi dengan Tuhan, maka kita akan merasakan bimbingan Tuhan. Mengapa kita manusia perlu mendapatkan bimbingan dari Tuhan? Karena manusia pada dasarnya mudah tersesat. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, "Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Dikatakan kita ini seperti domba. Domba tanpa gembala, domba tanpa kawanan domba, dia akan mudah sekali tersesat. Mengapa kita mudah tersesat? Alkitab mengatakan bahwa masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ketika manusia terpisah dari Tuhan, ketika manusia tidak berelasi dengan Tuhan, ketika manusia tidak memohon bimbingan Tuhan, maka manusia mudah sekali tersesat. Manusia mengira bahwa jalan ini akan menuju kepada kebaikan. Jalan ini akan menuju keselamatan, tetapi ujungnya bisa menuju maut. Ujungnya bisa menuju persoalan demi persoalan. Kita kerap kali mendapati bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan, ternyata berujung pada kegagalan, ternyata berujung pada masalah. Mengapa? Karena itulah jalan kita. Kita tidak memohon bimbingan Tuhan. Mengapa manusia perlu untuk memohon bimbingan Tuhan? Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16, versi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. "Hai orang yang berkata, pada hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana selama setahun, serta membuka suatu usaha yang menguntungkan.
Bagaimana saudara dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok? Saya ulangi kalimat ini. Bagaimana saudara dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok? Itu artinya manusia tidak tahu secara pasti 100% apa yang akan terjadi besok. Mengapa saudara dikatakan karena masa hidup kita tidaklah tentu. Umur kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Sama seperti kabut yang pada satu saat kelihatan, tetapi sesaat kemudian sudah hilang. Yang harus kita katakan ialah, jika Tuhan menghendaki kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Artinya usia kita, hari esok kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau tidak demikian, maka kita akan menyombongkan rencana kita sendiri, dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti itu tidak menyukakan hati Allah. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak memohon bimbingan Tuhan, maka kita seperti orang yang sombong. Kita terlalu percaya diri kepada rencana kita. Kita seakan-akan tahu persis apa yang akan terjadi esok, lusa, atau hari depan. Dan kepercayaan diri seperti ini dikatakan bahwa itu tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan itu karena agar kita bisa memohon bimbingan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apa yang bisa mengalihkan perhatian manusia di dalam menemukan esensi kehidupan? Secara jujur, kita sering teralihkan untuk tidak bisa konsentrasi kepada hal yang esensi, hal yang paling perlu, hal yang harus ada di dalam kehidupan ini. Apakah itu? Hal-hal yang tidak esensial dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bukan intisari dalam kehidupan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu materi. Bisa berupa rumah, mobil, uang, aset kita. Yang kedua adalah hobi. Ya, sekarang ini hobi yang paling banyak digemari yaitu bersepeda. Maka itu saya menampilkan gambar bersepeda. Apalagi hal-hal yang bukan esensial, yaitu relasi. Relasi pernikahan, relasi pertemanan, relasi persahabatan. Apalagi hal-hal yang bukan esensial di dalam kehidupan kita, yaitu posisi, kedudukan, jabatan. Apalagi yang bukan esensi, yaitu gengsi, harga diri kita. Bagaimana orang menilai diri kita? Mengapa hal-hal yang tidak esensial ini bisa mengalihkan perhatian terhadap hal yang esensial dalam kehidupan ini? Saya ulangi sekali lagi, mengapa hal-hal yang tidak esensial ini bisa mengalihkan perhatian kita terhadap hal-hal yang intisari, hal-hal yang paling perlu, hal-hal yang harus ada dalam kehidupan ini? Alasan yang pertama adalah hal-hal yang tidak esensial dipercayai sebagai hal-hal yang esensial. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini mempercayai bahwa materi, relasi, posisi, hobi, dan gengsi pada taraf atau level tertentu itu sesuatu yang paling utama, sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan ini. Sebab itu mereka dengan segenap hati
mengejar hal-hal yang tidak esensial itu. Mereka fokus mengejar hal-hal yang tidak esensial. Aku harus punya uang senilai sekian puluh miliar misalnya. Aku harus punya rumah seluas 1000 meter misalnya. Aku harus punya aset senilai sekian puluh miliar. Aku harus punya posisi tertentu. Aku harus dihargai orang. Itulah hal-hal yang tidak esensial yang terus menghantui kita, yang membuat kita terobsesi untuk mengejar itu semuanya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mayoritas orang dunia ini selalu menekankan kepada hal-hal yang tidak esensial. Seperti apa yang saya katakan tadi. Aku harus punya uang senilai sekian. Aku harus punya rumah seluas sekian. Aku harus punya aset senilai sekian. Aku harus punya posisi tertentu. Aku harus dihargai orang. Itulah apa yang dipikirkan dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita adalah manusia ciptaan baru di dalam Tuhan. Maka hal yang penting yang harus berubah di dalam diri kita adalah pikiran kita. Cara pandang kita, paradigma kita, ukuran kita, termasuk hal yang esensial dan yang tidak esensial. Hal yang tidak esensial seperti materi, hobi, posisi, relasi, gengsi, dan sebagainya itu tidak boleh menjadi hal yang esensial bagi kita. Kita harus tidak sama dengan dunia ini. Untuk apa, saudara? Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tidak boleh sama dengan dunia ini, yang mengira, yang mempercayai bahwa hal-hal yang tidak esensial itu sebagai hal-hal yang esensial. Hal yang kedua, mengapa hal-hal yang tidak esensial itu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang esensial, karena hal-hal yang tidak esensial lebih menarik daripada hal-hal yang esensial. Materi, hobi, relasi, posisi, gengsi itu kelihatan mata. Itu hal yang kita bisa rasakan. Itu hal yang kita bisa nikmati. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang esensial seperti berelasi dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan, itu sesuatu yang intangible, sesuatu yang tidak bisa kelihatan, yang tidak bisa kita rasakan, yang kita tidak bisa nikmati secara langsung. Sebab itu, materi, posisi, hobi, relasi, gengsi itu lebih menarik perhatian kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, materi, hobi, relasi, posisi, dan gengsi itu seperti kemasan di dalam kehidupan ini. Itu bukanlah isi, itu hanya bungkus kado, tapi bukan isi kado. Bapak Ibu, kita tidak perlu ngoyo, kita tidak perlu fokus, kita tidak perlu mati-matian mengejar kemasan, mengejar bungkus. Tetapi kita perlu mengejar isi, esensi, hal yang paling perlu, hal yang harus ada dalam hidup ini. Hal yang esensi, yaitu membangun relasi dengan Tuhan,
membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Meskipun hal itu tidak lebih menarik, tetapi kita perlu terus mengingatkan diri kita bahwa hal-hal itulah yang menjadi esensi dalam kehidupan kita, membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak berhati-hati, maka hal-hal yang tidak esensial dalam hidup ini, seperti materi, hobi, posisi, relasi, dan gengsi, itu bisa menjadi seperti keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan itu dikatakan bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan hal itu, saya ulangi sekali lagi, bisa mengalihkan perhatian kita untuk membangun relasi kita dengan Bapa Surgawi, hal yang sangat esensi, hal yang paling perlu, hal yang harus ada, intisari dari kehidupan ini. Saya lanjutkan lagi, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ingin menambahkan untuk penafsiran saya, orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang memperhatikan esensi kehidupan ini, orang yang memperhatikan intisari kehidupan ini, orang yang membangun relasinya dengan Allah, dengan Bapa Surgawi, akan tetap hidup selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, orang yang fokus dan mengejar hal-hal yang tidak esensial dalam hidup ini, seperti materi, relasi, hobi, posisi, gengsi, maka firman Tuhan mengatakan akan lenyap dengan keinginannya. Mengapa hal-hal yang tidak esensial ini bisa mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang esensial? Karena hal-hal yang tidak esensial dipercayai akan memberikan kebahagiaan. Materi, hobi, relasi, posisi, dan gengsi. Pada level tertentu, pada taraf tertentu, sangat dipercayai akan memberikan kebahagiaan. Sebab itu orang berlomba-lomba mengejar hal-hal yang tidak esensial itu. Orang selalu membayangkan, kalau aku punya uang sejumlah sekian, kalau aku punya aset sejumlah sekian, kalau aku bisa melakukan hobiku sedemikian, kalau aku punya relasi pernikahan yang menyenangkan, kalau aku punya relasi pertemanan yang menyenangkan, kalau aku punya posisi atau kedudukan tertentu, kalau aku dihargai orang, di mana saja aku dihargai orang, maka aku akan bahagia. Padahal orang-orang yang sudah memiliki apa yang saya katakan tadi, tidak sebahagia apa yang kita bayangkan. Justru kadang-kadang apa yang mereka miliki, apa yang kita rindu-rindukan itu semua seringkali membuat masalah dan persoalan baru di dalam hidup orang yang memilikinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Janganlah kita terkecoh, janganlah kita tertipu untuk terus mengejar hal-hal yang tidak esensial dalam kehidupan ini. Kita mengira bahwa itu akan membahagiakan kita. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, 1, 2, 3, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Ayat ini ditulis oleh Daud. Daud adalah orang yang punya pengalaman yang sangat kaya. Penuh dengan dinamika, suka dan duka silih berganti. Tetapi dia bisa menyimpulkan dan memberitahu kepada kita bahwa kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu harus dicari di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu ada di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan Daud memberikan garansi kepada kita ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan, membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, Tuhan akan memuaskan keinginan hati kita. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan, ketika kita menemukan esensi kehidupan, ketika kita membangun relasi kita secara pribadi dengan Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 dari versi firman Allah yang hidup, dikatakan demikian, siapakah yang dapat makan dan merasakan kenikmatan kalau terpisah dari Tuhan? Ayat ini ditulis oleh Salomo. Salomo dikenal sebagai orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di dunia ini. Salomo memiliki segala sesuatu yang diidam-idamkan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Bahkan suatu kali dia mengatakan, "Aku tidak menghalangi apa yang dilihat oleh mataku." Artinya ketika dia melihat sesuatu, dia melihat rumah, dia melihat emas, dia melihat bahkan wanita, dan dia bisa dapatkan semua itu. Dan kita membayangkan betapa bahagia hidup Salomo. Tetapi sekali lagi dia menyimpulkan hal yang sama dengan ayahnya. Dan itu pesan penting untuk saudara dan saya semuanya yang hidup pada zaman ini. Siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan kalau terpisah dari Dia? Kesimpulannya adalah di luar Tuhan, terpisah dari Tuhan, tanpa relasi dengan Tuhan, tidak akan ada kenikmatan. Di luar Tuhan, terpisah dari Tuhan, tanpa relasi dengan Tuhan, tidak akan ada kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan hari ini. Bahwa kita perlu mengetahui hal-hal yang esensi di dalam hidup ini. Hal yang paling perlu, hal yang harus ada, intisari kehidupan ini, yaitu membangun relasi kita dengan Tuhan, membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, agar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, agar kita bisa mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Jangan salah mempercayai hal-hal yang tidak esensial seperti materi, hobi, posisi, relasi, dan gengsi itu sebagai hal-hal yang paling perlu.
sebagai hal-hal yang harus ada pada level tertentu, hal-hal yang esensi dari hidup ini. Jangan mempercayai hal-hal yang tidak esensial itu, karena mereka hanya kemasan, mereka hanya bungkus, bukan isi. Dan mereka semua tidak boleh dipercayai bahwa hal-hal yang tidak esensi itu seperti materi, hobi, relasi, posisi, dan gengsi itu dapat membahagiakan kita. Tetapi hal-hal yang esensi, yaitu relasi kita dengan Bapa Surgawi, itulah intisari kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan pencerahan kepada kami ya Bapa, bahwa kami perlu mengenali hal-hal yang esensi dan hal-hal yang tidak esensi di dalam kehidupan ini. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sudah tertipu bahwa hal-hal yang tidak esensi itu bisa membahagiakan kami. Materi, hobi, relasi, posisi, dan gengsi itu bisa membahagiakan kami. Itu hal yang paling perlu, yang harus ada pada level tertentu, yang harus kami kejar mati-matian, sehingga perhatian kami teralih Tuhan. Kami lebih mengejar kepada hal-hal yang tidak esensial daripada mengejar hal-hal yang esensial, hal-hal yang harus ada, yang paling perlu dalam hidup ini, yaitu membangun relasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami rindu setiap hari kami boleh membangun relasi kami dengan Engkau, karena kami dapat merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena kami dapat memperoleh bimbingan-Mu agar hidup kami tidak gagal, agar kami tidak tersesat dalam dunia ini, agar kami boleh Tuhan menikmati Tuhan akhir kehidupan yang benar, akhir kehidupan yang menyenangkan, akhir kehidupan yang indah Tuhan. Dan kami akhirnya boleh berada bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan ketika kami mengutamakan hal-hal yang esensial dalam hidup kami. Bapa Surgawi, Engkau sendiri yang akan terus membimbing kami semua, agar kami terhindar daripada mengejar hal-hal yang tidak esensial Tuhan. Tetapi kami akan perhatian, kami akan fokus, kami akan mengutamakan hal-hal yang esensial dalam hidup kami, yaitu membangun relasi kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang indah pada hari ini. Biarlah kami Tuhan meninggalkan ibadah ini dengan sebuah pengertian, pemahaman yang diperbaharui, sehingga hidup kami menuju jalan kebenaran, yaitu jalan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. I worship
Ibu Saudara, sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat untuk 3 pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar KPK tegas dan tidak terpengaruh pihak manapun dalam membongkar serta mengusut kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial dan Menteri Kelautan, sehingga para pejabat yang terlibat bisa ditindak dan diberi konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Bapa, kami berdoa sungguh-sungguh agar korupsi di negara ini benar-benar boleh hilang berangsur-angsur. Kami meminta penyertaan pada KPK di dalam mengusut dan benar-benar memberi hukuman yang setimpal. Di dalam nama Yesus kami minta negara kami, bangsa kami dibebaskan dari korupsi ya Tuhan. Meskipun kelihatan mustahil, tapi kami percaya pada kuasa-Mu. Kami berdoa selanjutnya untuk Tuhan, Engkau menyertai TNI dan Polri dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia, menindak tegas kelompok radikalisme yang mengancam, memprovokasi, membuat keonaran, serta memecah belah kesatuan bangsa. Benar-benar Bapa, kami minta kesatuan bangsa, kesatuan NKRI boleh terjadi di dalam upaya banyak pihak untuk memecah belah bangsa ini. Engkau menggagalkan segala rencana jahat mereka. Di dalam nama Yesus Engkau menyertai TNI dan Polri dalam memberantas aksi terorisme ini. Terima kasih Bapak, kami mau rindu melihat bangsa ini tetap bersatu, tetap berdasarkan Pancasila. NKRI harga mati itu kami persembahkan kepadamu. Kami minta perlindunganmu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa agar Roh Kudus memimpin tim media dalam mempersiapkan perayaan Natal Jemaat Kristus Pencipta 25 Desember yang akan datang. Agar semua gangguan teknis, internet, sinyal, dan lain-lain benar-benar tidak akan terjadi. Tuhan, agar semua kami, semua jemaat Kristus Pencipta bisa merayakan Natal dengan khidmat dan menghayati makna Natal untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan juga boleh mengenal kasih-Mu pada saat Natal nanti. Terima kasih Tuhan, khusus perlindungan di dalam hal media, dalam hal teknis. Kami minta penyertaan-Mu di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya Engkau mengabulkan doa kami karena kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mengurapi kita untuk menjadi saksi-saksinya, supaya melalui perkataan dan perbuatan kita Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan memberkati segala hal di dalam hidup kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Di dalam nama Yesus. Amin.